Ada suatu hari petani timun di daerah Bangkalan sering mengeluh, setiap timun yang siap dipanen selalu kedahuluan dicuri maling. Begitu peristiwa itu terus-menerus terjadi. Kejadian yang memilukan, ini membuat petani timun tidak sabar lagi. Setelah bermusyawarah sesama petani, maka diputuskan untuk sowan ke Kiai Kolil. Sesampainya di rumah Kiai, sebagaimana biasanya Kiai sedang mengajarkan kitab Nahwu. Kitab tersebut bernama Jurmiyah, suatu kitab tata bahasa Arab tingkat pemula. Assalamualaikum Kiai, ucapan para petani serentak. Waalaikumsalam, jawab Kiai Kolil. Melihat banyaknya petani yang datang, Kiai bertanya, sampean ada keperluan ya? Benar, Kiai. Akhir-akhir ini, ladang timun kami selalu dicuri maling. Kami mohon kepada Kiai untuk penangkalnya, kata petani dengan nada memohon penuh harap. Saat itu kitab yang dikaji oleh Kiai sampai kepada kalimat koma Zaidun yang artinya Zaid telah berdiri. Beberapa saat tampak hening, tiba-tiba Kiai Kolil berbicara, sambil menunjuk kepada huruf koma Zaidun. Ya karena pengajian ini sampai kepada koma Zaidun, ya koma Zaidun ini saja dipakai sebagai penangkalnya, seru Kiai Kolil dengan tegas dan mantap. Sudah Kiai, ujar para petani sedikit tampak ragu. Ya sudah, jawab Kiai Kolil. Merasa puas dapat penangkal dari Kiai Kolil, para petani pun pulang ke rumah masing-masing. Keesokan harinya, seperti biasa para petani pergi ke sawah. Namun betapa terkejutnya sesampainya petani di ladang. Di hadapannya sejumlah maling timun tegak berdiri mematung, mereka terus-menerus berdiri dan tidak dapat duduk. Semua maling timun yang merajalela selama ini dapat diketahui dan ditangkap. Lama-kelamaan, berita tertangkapnya maling yang tidak bisa duduk ini tersebar luas. Sungguh pun pencuri telah tertangkap namun masih tetap berdiri. Beberapa orang berupaya untuk mendudukkan namun sia-sia. Maling timun tetap berdiri dengan muka pucat pasi, sementara orang yang menonton semakin lama semakin banyak. Merasa kewalahan mengatasi, akhirnya para petani memutuskan untuk sowan ke Kiai Kolil lagi. Sama seperti ketika datang pertama kali, setelah berbincang-bincang sejenak Kiai Kolil memberi segelas air penangkal. Setelah para petani mendapat air penangkal segera pamit lalu pulang, air penangkal lalu dipercikkan kepada maling yang tidak bisa duduk. Sungguh luar biasa, hanya sekali percik semua pencuri jatuh terduduk lunglai di tanah. Dengan suara iba semua pencuri minta ampun dan mengakui kesalahannya. Mereka berjanji tidak akan mencuri lagi. Maka sejak kejadian itu, tidak pernah terjadi pencurian timun lagi. Para petani bersyukur karena ladangnya menjadi aman. Sebagai rasa terima kasih kepada Kiai Kolil, para petani sepakat menyerahkan hasil panenan timun ke pesantren. Sejak itu, para santri kebanjiran timun, seluruh pojok pesantren dipenuhi dengan timun. Sungguh suatu kisah yang indah dan fantastik. Ucapan Syekhona Kolil selalu didengar Allah. Tak pernah Allah mengecewakannya. Koma Zaidun hanya sebaris huruf. Tak ada daya dan kekuatan, siapapun dapat mengucapkannya. Tetapi, sang pengucap huruf yang lebih penting. Syekhona Kolil berbeda dengan kita. Ucapan kita hambar dan diremehkan Allah, karena kita gelap dan arogan. Sedangkan Syekhona Kolil tidak, ucapannya adalah kenyataan. Kehendaknya wujud nyata, kapan saja.